Hai semuanya, kembali lagi di channelku dan kali ini aku bakal ngebahas seputar mahasiswa berprestasi. Nah, tapi sebelumnya aku mau nyampein dulu nih, buat kalian yang lagi nonton YouTubeku ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen bagi kalian yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih mahasiswa berprestasi itu, dan mungkin untuk beberapa pertanyaan yang mau kalian sampein karena mungkin aku kurang jelas, bisa banget ya di drop di comment section atau langsung aja segera kunjungin ke Instagramku @chancel. Nah, kali ini aku mau ngomongin nih topik terbaru, judulnya adalah mahasiswa berprestasi. Oke, mahasiswa berprestasi. Nah, ngomongin masalah mahasiswa berprestasi, sebenarnya apa sih mahasiswa berprestasi itu? Jadi gini guys, mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah kompetisi yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti. Nah, kompetisi ini sifatnya nasional ya, nggak cuma sekolah-sekolah negeri atau universitas-universitas negeri aja, tapi kalian yang dari universitas swasta pun juga punya kesempatan yang sama untuk ikut dalam ajang kompetisi mahasiswa berprestasi. Nah, terus sebenarnya apa aja sih yang dilombain kayak gitu kan ya? Nah, sebenarnya yang dilombain itu dilihat dari bagaimana prestasi kalian gitu selama kalian berada di universitas. Nah, untuk kompetisinya sendiri itu dimulai dari tingkat jurusan, fakultas, universitas, lalu kopertis, dan sampailah ke tahap nasional. Susah nggak sih? Ya otomatis susah lah ya, siapa sih kalau lomba gampang-gampang aja kayak gitu. Nah, tapi susah enggaknya itu sangat subjektif levelnya. Oke, jadi kira-kira apa aja yang perlu dipersiapin? Nah, terus dengerin ya. Oke, nah ya jadi yang perlu dipersiapin itu yang pertama adalah diri kalian sendiri. Maksudnya apa ya? Oke, jadi kalian itu harus mempersiapkan diri kalian sendiri. Persiapannya itu ya tadi itu dimulai dari misal IPK kalian, lalu keaktifan kalian di dalam kelas misal, lalu juga di luar kelas, kayak ikut organisasi, ikut kompetisi lomba, ikut volunteer dan lain sebagainya. Nah, jadi keempat hal ini itu jadi poin penting banget untuk kalian bisa maju ke tingkat mahasiswa berprestasi atau mengikuti ajang lomba mahasiswa berprestasi. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan, itu aja cukup gak sih? Nah, ternyata itu aja gak cukup teman-teman. Harus ada kesiapan dari diri kalian sendiri. Karena apa? Namanya aja kompetisi. Pasti kita juga ketemu orang-orang lain, kompetitor-kompetitor lain yang bahkan teman kita sendiri, misal kayak gitu ya. Nah, jadi yang harus dipersiapkan adalah diri kita sendiri. Dari mental kita, dari persiapan fisik kita, itu kita juga harus kuat. Karena apa? Karena perlombaan mahasiswa berprestasi itu nggak cuma 1-2 hari lalu selesai nih. Tapi kompetisi mahasiswa berprestasi itu sepanjang hidup kalian loh guys. Kok bisa sih? Nah, maksudnya apa ya sepanjang hidup? Otomatis panjang hidup karena titel dari mahasiswa berprestasi itu akan selalu kalian bawa kemanapun kalian pergi, baik dalam dunia profesional maupun tidak teman-teman, baik nanti kalian suatu hari kerja maupun tidak. Jadi titel itu akan terus melekat di dalam diri kalian kayak gitu. Nah, lalu persiapan diri ini harus banget ya. Jadi ketika kalian itu berada di kompetisi mahasiswa berprestasi, kalian tuh benar-benar akan diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat-sangat hebat guys. Jadi bukan kalian aja yang hebat, tapi semua orang ada di sini adalah orang-orang hebat. Mereka punya kemampuan mereka punya kekuatan mereka yang juga berbeda-beda kayak gitu. Nah, terus persiapan apa lagi sih yang harus disiapkan? Otomatis yang harus dipersiapkan adalah berkas. Nah, jadi tadi kan kita udah siapin ya diri kita dari mental, dari fisik. Lalu yang selanjutnya kita harus mempersiapkan tadi GPA kita atau IPK kita harus bagus. Ikut aktif organisasi, kompetisi, volunteer dan lain sebagainya. Nah, semua ini harus didokumentasikan nih. Jadi nggak bisa kalian cuma ngomong, ya nih IPK gue 4 guys, IPK gue 4 nih Dewan Juri, nggak bisa kayak gitu. Karena kan
ada bukti, harus ada transkrip nilai, harus ada bukti sertifikat ataupun dokumentasi. Nah, jadi sebenarnya persiapan berkas ini itu agak ribet guys sebenarnya ya, karena kalian itu nggak cuman berkas aja, tapi ada satu lagi nih, maaf yang ketinggalan, yaitu adalah karya tulis. Nah, sebenarnya persiapan karya tulis ini agaknya kondisional ya teman-teman. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu itu modelnya ada yang essay. Nah, kalau zamanku ini karya tulis ilmiah. Jadi kita nanti diminta untuk menciptakan suatu ide, gagasan itu kalau untuk S1 ya. Tapi kalau untuk sekolah vokasi biasanya berupa prototype seperti itu. Nah, untuk S1 sendiri ini kita diminta untuk membuat sebuah ide dalam bentuk tulisan atau gagasan tertulis begitu, dengan format menyerupai karya tulis ilmiah. Nah, di sana kalian bisa meluangkan ide kalian. Oh iya, jangan lupa kalau kamu ngebuat nih suatu ide, suatu tulisan, make sure ya kalian buat itu sesuai dengan jurusan atau apa sih minat yang kalian tekuni gitu. Jangan sampai nih kalian maunya kalian jurusannya kan misalnya Telkom, terus tiba-tiba aku ngebuat suatu hal yang ternyata aku nggak mudeng sama sekali gitu ya, terus jadinya malah bingung, jadinya malah nggak tahu ini tentang apa gitu. Nah, jangan lupa juga kalian kan punya dosen nih atau kalian punya kakak-kakak tingkat, pembimbing, carilah pembimbing atau mentor-mentor untuk membantu kalian gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang periode Mawapres gitu ya. Jadi periode Mawapres ini itu kalau di Universitas Diponegoro sendiri itu dibagi jadi dua guys. Yang pertama itu untuk mahasiswa berprestasi pemetaan, dan yang selanjutnya itu mahasiswa berprestasi untuk tahun tersebut untuk mewakili Universitas Diponegoro. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau pemetaan itu biasanya akan dipersiapkan untuk tahun berikutnya untuk berada di ajang kompetisi Mawapres itu untuk mewakili di tahun berikutnya. Sedangkan kalau untuk yang mewakili universitas ya sudah, itu berarti biasanya itu adalah anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah dipetakan di tahun sebelumnya seperti itu. Nah, untuk mahasiswa pemetaan ini, untuk Mawapres pemetaan ini itu hanya berhenti sampai tingkat universitas saja kalau ini. Sedangkan untuk mahasiswa berprestasi yang memang akan maju itu akan terus berlanjut sampai ke tingkat nasional. Nah, puji Tuhannya nih guys, ternyata Universitas Diponegoro tahun 2020 ini itu berhasil menyabet juara 2 mahasiswa berprestasi nasional. Seperti itu. Next, lalu apa sih kira-kira hal-hal atau feedback yang bisa kita dapat sebagai mahasiswa berprestasi? Kalau dari Universitas Diponegoro sendiri nih, itu sebenarnya nggak ada insentif secara langsung ya, tapi biasanya nama kalian akan tertulis nih, misal sebagai pemenang gitu, atau penerima penghargaan gitu dari rektorat seperti itu. Biasanya akan dapat piagam ataupun piala seperti itu. Nah, tapi kalau kalian sudah sampai tingkat nasional itu biasanya akan ada insentif-insentif lain, dan jenjangnya pun kalau kalian sudah sampai kopertis, kalian sampai nasional itu kalian akan diadu, dimana kalian akan mempresentasikan kembali KTI kalian, dan kalian akan diminta untuk membentuk misal FGD dan lain sebagainya seperti itu. Nah, menurut aku sendiri sebenarnya hal yang aku dapat sejauh ini tuh relasi dan pengalaman. Kenapa relasi dan pengalaman ini lebih penting daripada hal-hal insentif berupa uang ya guys? Sebenarnya memang ya kita nggak bisa memungkiri bahwa uang itu atau insentif seperti itu adalah hal yang sangat penting, tetapi jumlahnya itu nggak sebesar kalau kita mendapatkan pengalaman dan relasi. Karena kedepannya ini relasi dan pengalaman ini itu bakal penting banget, melebihi uang yang kalian terima di hari tersebut kayak gitu. Kalian bisa aja nih, oh ini loh misal ya si A, si B atau si Rina gitu, ini dia yang kemarin jadi Mawapres di misal di fakultas A, fakultas B atau fakultas C di universitas apa gitu. Oke, di sini aku mau sampein ke teman-teman juga, bagi teman-teman nih yang mau berprestasi, jangan pernah takut untuk berprestasi. Oke? Jadi nih ya, aku mau ceritain sedikit aja pengalamanku. Jadi aku itu waktu masuk universitas, aku tuh sebenarnya nggak ada gambaran tentang Mawapres.
gitu kan, aku nggak tahu. Cuman waktu aku ngikutin ospek, aku dikasih tahu nih ada dari tim riset kalau bakal ada perlombaan namanya Mawapres, bakal ada kompetisi nasional. Nah, memang mungkin dasarnya aku nih tipe ambis kali ya, jadi aku tuh kayak aku harus nih ikut nih gitu Mawapres nih kayak gitu. Nah, jadi memang kita harus set up goals kita, dari set goals jangka pendek sampai jangka panjang kayak gitu. Nah, paling nggak kalian punya patokan apa yang harus kalian lakukan selama 1 semester, apa yang harus kalian lakukan dalam hari itu untuk mengejar mimpi-mimpi kalian kayak gitu. Salah nggak sih kalau misal nggak ikut Mawapres? Nggak salah ya guys. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian, Mawapres itu bukan suatu keharusan yang harus kalian ikuti ketika kalian menjadi mahasiswa. Segala sesuatu atau segala aktivitas yang kalian lakukan di dunia perkuliahan itu menjadi hak kalian. Apapun yang kalian pilih selama itu baik menurut kalian, silahkan diikutin selama hal itu positif ya guys. Jadi Mawapres itu bukan segala-galanya di dunia perkuliahan, tapi Mawapres itu menjadi salah satu pilihan positif yang mungkin bisa kalian ambil jika kalian meminat di dunia prestasi dan sebagainya. Oh ya, perlu aku kasih tahu juga kalau Mawapres itu sangat membuka kesempatan bagi segala prestasi yang kalian punya. Jadi nggak melulu nih prestasi yang harus berhubungan sama KTI atau debat atau lainnya, tapi itu terbuka lebar guys. Kalian dari jurusan art, kalian yang mau hobi olahraga, bermain musik, ataupun misal video editing, kalian punya kesempatan yang sama guys, kayak gitu. Nah, kayak waktu itu ya temenku itu dia tuh jago video editing kan. Nah, dia tuh juga diwakilin sebenarnya sama jurusanku untuk ngikutin ajang kompetisi ini kayak gitu. Oh ya, perlu kalian tahu ya, kalau kalian ikut kompetisi, volunteer atau organisasi, biasanya mereka itu punya poin-poinnya sendiri, baik di wilayah lokal, daerah, lalu naik ke kota, provinsi, nasional, terus Asia sampai internasional. Nah, itu mereka akan punya rankingnya sendiri gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, aku nggak pernah ngapa-ngapain nih di universitas. Nah, bener nggak sih nggak pernah ngapa-ngapain, atau kalian aja yang nggak tahu kalau kalian itu sebenarnya pernah melakukan sesuatu tapi kalian nggak sadar kayak gitu. Nah, jadi memang harus benar-benar dipersiapin ajang Mawapres ini. Kalian harus tahu kegiatan apa yang sudah kalian lakuin kan. Kalian harus tahu hal apa yang sudah kalian berikan, atau kalian sudah berkontribusi apa ke masyarakat sekeliling kalian, atau mungkin ke orang-orang terdekat kalian, atau ke universitas kalian dan lain sebagainya. Nah, kalian juga harus tahu itu tingkatannya regional kah, atau nasional, atau internasional, seperti itu. Nah, oh ya, nggak usah ragu, nggak usah cemas kalau misal kalian kalah dan nggak kepilih. Kita harus tahu ya kalau misal kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan jadikan ajang Mawapres ini sebagai beban kalian, tapi aku harap kalian jadikan ajang Mawapres ini sebagai tempat kalian mengembangkan diri. Jadi pada akhirnya di satu sisi kalian tidak akan merasa cepat puas, tapi di sisi yang lain kalian merasa bersyukur karena kalian punya kelebihan-kelebihan, kalian punya hal-hal yang patut kalian banggakan, yang bisa kalian nggak cuma banggain aja, tapi kalian bisa beri kontribusinya itu ke orang-orang lainnya, seperti itu. Oke guys, jadi mungkin bahasan kita seputar Mawapres sampai sini dulu ya. Nah, nanti kalau kalian mau tanya-tanya tentang topik-topik mahasiswa berprestasi ataupun tentang konten di next video, boleh banget nih drop aja di kolom komen. Jangan lupa like, dan jika kalian berpikir bahwa video ini berfungsi atau memberikan manfaat, jangan lupa share dan tetap subscribe ya. Karena setiap minggunya aku usahain untuk selalu kasih updatean terbaru mengenai video-video seputar pengalamanku dan seputar kehidupanku yang menurut aku bermanfaat untuk aku sebar ke orang banyak, seperti itu. Thank you for watching guys. I'll see you for the next video. Goodbye.